Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah yang harus kita semua sebagai umatnya mengerti bagaimana perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oke, kita alhamdulillah hari ini sudah sampai pada bab yang ke-78. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua pemirsa Sirah Nabawiyah dimanapun kalian berada, Umi Nini doakan semuanya sehat walafiat, dikaruniakan Allah umur yang panjang, berkah, rezeki yang berkah, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jangan lupa Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah bekerjasama dengan GN YouTube channel. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Masih dalam pandemi COVID-19, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab yang ke-78 ini adalah Perang Badar Kubro, peperangan Islam pertama yang menentukan. Dalam pasukan saling berhadapan, setelah selesai baginda Rasulullah Muhammad SAW selesai merapikan barisan, beliau mengeluarkan instruksi kepada pasukannya agar tidak memulai peperangan sebelum menerima perintah terakhir dari beliau. Kemudian beliau memberikan pengarahan kepada mereka secara khusus tentang persoalan perang. Beliau bersabda, apabila mereka mendekati kalian, hujanilah mereka dengan panah. Jangan kalian menghunuskan pedang sebelum mereka mendatangi kalian. Kemudian beliau kembali ke lembah yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq secara khusus, dan Sa'ad bin Mu'az pun dengan kelompoknya melakukan penjagaan pengawalan di pintu lembah beliau, di pintu kemah beliau. Adapun kaum musyrikin pada hari itu, Abu Jahal meminta keputusan. Beliau mengatakan, Abu Jahal mengatakan, ya Allah, dia telah memutuskan tali persaudaraan dan membawa sesuatu yang tidak kami kenal. Maka binasakanlah dia, ya Allah, tolonglah pada hari ini orang yang paling engkau cintai dan paling engkau ridhoi di antara kami. Itu kata-kata Abu Jahal. Tentang hal ini Allah berfirman, yaitu pada surat Al-Anfal surat 8 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah lebih baik, yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Awal pemicu pertempuran itu adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahsumi, yaitu orang yang berperangai kasar, buruk, yaitu keluar dengan mengatakan,
Aku berjanji kepada Allah. Jadi orang zaman dulu itu juga tahu itu Allah menyebut juga. Aku harus bisa minum dari tempat penampungan air. Dari gini. Aku berjanji kepada Allah, aku harus bisa minum dari tempat penampungan air mereka, atau aku harus menghancurkannya dan aku harus mati karenanya. Itu kata orang yang berperangai buruk tadi bernama Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ketika ia keluar, ia dihadapi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Setelah bertemu, Hamzah segera menyabetkan pedangnya pada kaki Al-Aswad, yaitu pada pertengahan betisnya ketika ia berada di depan penampungan air. Al-Aswad pun jatuh dan kakinya mengucurkan darah. Kemudian berangkat menuju ke penampungan air sambil memasukinya karena ingin memenuhi sumpahnya. Tetapi Hamzah mengulangi pukulannya pada bagian yang lain ketika ia berada di dalam penampungan air. Akhirnya perang tanding terjadi, terbunuhlah Al-Aswad tadi, merupakan pembunuhan pertama yang menyulut api pertempuran. Setelah itu 3 orang dari pasukan Quraisy tampil ke depan, semuanya dari satu keluarga, yaitu Utbah dan Syaibah. 2 lelaki ini bersaudara, anaknya Robi'ah dan Al-Walid anaknya Utbah. Mereka menantang untuk perang tanding. Maka untuk menghadapi mereka tampillah 3 pemuda Ansor, yaitu Auf dan Muawidz, 2 lelaki bersaudara anak dari Al-Haris dan ibunya bernama Afro, dan Abdullah bin Rawahah. 3 orang dari pasukan musyrikin itu bertanya kepada 3 pemuda Ansor tadi, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Sekelompok orang dari kaum Ansor." Tiga pasukan musyrikin tadi berkata, "Kami tidak butuh kalian. Kami menginginkan orang-orang yang sepadan dengan kami, kerabat kami sendiri." Juru bicara mereka kemudian berteriak, "Hai Muhammad, keluarkanlah orang-orang yang sepadan dari kaum kerabat kami sendiri." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Bangkitlah hai Ubaidillah bin Al-Haris, bangkitlah hai Hamzah, dan bangkitlah hai Ali." Setelah ketiganya bangkit dan menghadapi pasukan musyrikin itu, pasukan musyrikin itu bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Setelah dijawab, mereka mengatakan, "Kalian orang-orang yang sepadan dengan kami." Ubaidillah, orang yang tertua di antara mereka, tampil berperang tanding dengan Utbah bin Robi'ah. Hamzah melawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali tidak menemui kesulitan untuk mengalahkan lawannya dan membunuh lawannya, namun Utbah dan kawannya masing-masing berhasil melukai lawannya. Kemudian Ali dan Hamzah menyerang Utbah dan berhasil membunuhnya, lalu mengangkut Ubaidillah yang terputus kakinya. Ubaidah senantiasa diam. Allah, sampai mati syahid di Safra setelah 4 atau 5 hari dari perang Badar dan dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu dari kaum muslim meninggal, yaitu tadi. Ali berkata bahwa ayat berikut ini turun berkenaan dengan mereka, yaitu surat Al-Hajj surat 22 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 2 golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka,
disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 19. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marilah yang sudah mendengarkan Sirah Nabawiyah bacaan Umi Nini Gawat ini, kita bisa meneladani Rasulullah. Kita selalu setiap saat sholawat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, agar kelak Allah mengizinkan untuk Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua umatnya telah di hari kiamat. Untuk bab yang ke-78 sampai di sini dulu. Apabila ada tutur kata dan kata-kata yang Umi Nini ucapan salah, mohon bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.